Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas HP rajut yang modelnya terbaru dan kekinian. Pastinya sangat simpel juga untuk teman-teman pemula ya. By the way, sebelum melanjutkan jangan lupa klik subscribe-nya dulu. Untuk project ini saya menggunakan benang politik dengan hakpen nomor 5. Benang politik satu gulung, masih ada sisa segini ya nantinya. Jadi tas HP ini tidak habis satu gulung benang. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring. Selanjutnya buat 3 rantai, 1 2 3. Di dalam magic ring ini buat double crochet sebanyak 15 kali. Jadi totalnya ada 16 double crochet ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat 2 double crochet, 3 rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai 1 double crochet. Lanjut membuat 14 double crochet lagi ya di dalam magic ring. Setelah selesai membuat 16 DC, tarik ujung benangnya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran pertama selesai dengan 16 double crochet. Lanjut putaran kedua, awali dengan membuat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi lagi 1 DC, sehingga di lubang yang sama terdapat 2 DC. Lanjut di lubang berikutnya buat double crochet increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, masih di lubang yang sama, 2. Selanjutnya di masing-masing lubang sama ya seperti ini. Di masing-masing lubang isi dengan double crochet increase atau 2 DC di lubang yang sama. Buat double crochet increase pada putaran kedua ini sebanyak 16 kali. Sehingga jumlah totalnya ada 32 double crochet di putaran kedua. Oke, jumlah keseluruhannya ada 32 double crochet ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, 1 2 3. Di lubang berikutnya isi dengan double crochet increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1 2 DC. Lanjut di lubang berikutnya
Di lubang berikutnya isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya lagi isi dengan double crochet increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2, dan selesaikan hingga ke akhir putaran. Jadi pola pada putaran ketiga ini adalah 1 double crochet, kemudian lubang berikutnya double crochet increase. Begitu seterusnya ya. Buat sebanyak 16 kali untuk pola yang sama. Sehingga jumlah total double crochet pada putaran ketiga ini ada 48. Oke, 48 double crochet selesai di putaran ketiga. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Untuk cara slip stitchnya bisa dengan cara seperti ini atau seperti pada putaran pertama dan kedua tadi ya. Oke, untuk alas tasnya selesai, kita lanjut ke badan tasnya ya. Di awal putaran kita akan membuat motif puff. Awali dengan membuat 2 rantai. Di lubang yang sama kaitkan benang sebanyak 2 kali. 1, 2 kaitan benang di lubang yang sama, kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Di sini ada 5 ya. Lalu buat 1 rantai. Di lubang yang sama kaitkan benang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 kaitan benang, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Di sini ada 7 serat benang ya. Lalu buat 1 rantai. Oke, hasilnya seperti ini untuk motif puff. Selanjutnya kita buat di masing-masing lubang 1 double crochet sebanyak 11 kali. Langsung di lubang berikutnya ya, setelah motif puff 1 double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet, begitu seterusnya hingga jumlahnya ada 11. Nah, ini sudah 2 ya. Lanjut yang ketiga di lubang berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 double crochet. Oke, selesai 11 double crochet setelah motif puff pertama. Kita lanjut motif puff yang kedua langsung di lubang berikutnya ya. Buat motif puff dengan 3 kali kaitan benang. 1, 2, 3. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen dan buat 1 rantai. Masih di lubang yang sama, buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang. 1, 2, 3. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Nah, untuk puff yang kedua ini kita buat 2 rantai ya. 1, 2. Jadi kalau puff yang pertama tadi kita cuma membuat 1 rantai, di puff yang kedua di sini kita buat 2 rantai teman-teman. Kita lanjut skip atau kosongkan 1 lubang. Di lubang kedua atau di lubang berikutnya isi dengan 1 double crochet dan 1 rantai. Lanjut skip 1 lubang, di lubang berikutnya isi dengan 1 double crochet dan 1 rantai. Ulangi sebanyak 5 kali ya, seperti ini. Skip 1 lubang, 1 double crochet dan 1 rantai. Jadi jumlahnya ada 5 ya, yang kita skip 1 lubang, 1 DC kemudian 1 rantai. Sehingga jumlah total lubangnya di sini juga ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kemudian terakhir kita skip lagi satu lubang yang ke-11 ya. Dan pastikan jumlah total space pada bagian ini ada 6. Nah, di sini kita tambah satu lagi ya sebelum puff yang kedua. Oke, kita akan membuat lagi motif puff ya. Skip satu lubang di lubang kedua atau di lubang berikutnya. Buat lagi motif puff dengan cara yang sama seperti motif puff yang pertama ya. Kaitkan benang sebanyak 3 kali, tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen buat satu rantai. Motif puffnya ada 2 di lubang yang sama. Jadi ini kita akan lanjutkan lagi pada bagian yang sama seperti motif puff yang pertama. Setelah membuat motif puff, lanjut di masing-masing lubang isi dengan satu double crochet sebanyak 11 kali. Langsung saja di lubang berikutnya setelah motif puff, satu double crochet, lubang berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 double crochet. 11 DC selesai, kita lanjut lagi motif puff yang keempat sama seperti ini ya polanya. Di lubang berikutnya langsung saja kita buat motif puff dengan 3 kali kaitan benang. Satu rantai. Masih di lubang yang sama, motif puff satu lagi. Nah, untuk motif puff yang keempat ini sama seperti ini ya, motif puff yang kedua kita tambahkan 2 rantai. Baru kemudian skip satu lubang di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai. Skip satu lubang di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai. Pastikan jumlah space atau lubangnya ada 6 ya. Ini yang terakhir, skip satu lubang, kemudian 1 DC, 1 rantai. Oke, ini sudah 5, berarti satu lagi. Di sini masih tersisa satu lubang ya teman-teman. Di DC terakhir buat satu rantai, kemudian skip satu lubang dan slip stitch di rantai kedua awal putaran. Oke, putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini. Untuk putaran kedua dan seterusnya tinggal kita ulang-ulang saja polanya seperti ini. Kita lanjutkan putaran kedua, sebelumnya kita slip stitch terlebih dahulu tepat di tengah-tengah motif puff ya, kemudian buat 2 rantai. Nah, di awal putaran di sini cukup 2 kali kaitan benang saja ya. Begitupun dengan putaran-putaran berikutnya. Tarik ke dalam 5 serat benang yang ada di hakpen, kemudian buat satu rantai, lalu di lubang yang sama buat motif puff dengan 3 kali kaitan benang, buat satu rantai. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 11 kali. Oke, lubang yang motif puff kita skip ya, kita langsung sejajarkan dengan lubang double crochetnya. Oke, di sini buat 1 DC, kemudian lubang-lubang berikutnya masing-masing 1 DC sebanyak 11 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 DC selesai, kita lanjut puff yang kedua ya, langsung saja kita masuk ke tengah-tengah motif puff. Buat motif puff lagi dengan 3 kali kaitan benang, tarik ke dalam serat benang yang ada di hakpen, kemudian buat satu rantai.
Buat sekali lagi 3 kali kaitan benang di lubang yang sama, tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Oke, untuk puff yang kedua beda seperti puff yang pertama ya. Di sini kita tambahkan 2 rantai. Sama seperti putaran pertama. 1, 2. Baru kemudian kita lanjut ke bagian ini, skip 1 lubang. Di lubang kedua, tepatnya di lubang DC pada putaran pertama ya. Sejajarkan lubangnya dengan DC dan buat DC lagi di sini lalu 1 rantai. Skip 1 lubang, kemudian di lubang kedua atau di lubang DC buat 1 DC 1 rantai. Selesaikan hingga kita bertemu motif puff yang ketiga. Oke, kita lanjut puff yang ketiga. 3 kali kaitan benang. 1 rantai, kemudian ulangi 3 kali kaitan benang. 1 rantai. Oke, puff yang ketiga selesai. Sekarang kita lanjutkan di bagian ini masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet sebanyak 11 kali. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Pastikan jumlah space atau lubangnya ada 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di akhir putaran, di sini kita skip 1 lubang, lalu buat slip stitch di rantai kedua awal putaran. Oke, seperti ini untuk putaran keduanya. Untuk melanjutkan putaran selanjutnya, kita slip stitch sekali lagi, tepatnya di bagian tengah motif puff. Baru kita lanjut putaran ketiga. Oke, hasilnya seperti ini ya. Selesaikan hingga putaran ke-16 dengan pola yang sama seperti putaran kedua. Oke, ini saya sudah selesai di putaran ke-16 dan hasilnya seperti ini. Untuk tas ini bisa kita buat 2 model ya. Jika teman-teman ingin membuat bagian depannya seperti ini bisa, ataupun sebaliknya ya, tinggal kita rubah saja posisinya dan penempatan handle-nya. Oke, di sini saya mengambil model yang seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan putaran yang terakhir. Kita akan slip stitch sekali lagi di bagian tengah motif puffnya untuk melanjutkan putaran ke-17. Buat 2 rantai, kemudian 2 kali kaitan benang, 1, 2, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen dan buat 1 rantai. Di lubang yang sama, kaitkan benang sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen, kemudian buat 1 rantai. Pastikan motif puffnya sejajar ke bawah ya, seperti ini. Sekarang kita akan membuat handle handbagnya. Buat rantai sebanyak 30 kali atau panjangnya disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. 30 rantai selesai. Untuk bagian tengah yang 11 DC ini kita skip ya. Langsung kita buat motif puff yang kedua. Polanya sama seperti motif puff pada putaran sebelumnya. Oke, jadinya seperti ini. Kita lanjut buat lagi 1 rantai di lubang yang sama masih dengan motif puff. 1, 2, 3 kali kaitan benang. Oke, seperti ini. Lalu buat 2 rantai, 1, 2, skip 1 lubang,
Di lubang kedua buat 1 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya ya, sampai kita bertemu dengan motif puff yang berikutnya. Lanjut motif puff yang ketiga, polanya sama seperti pada putaran sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat lagi rantai seperti ini pada bagian belakang. Buat 30 rantai. Lanjut ke motif puff yang keempat, polanya sama ya. Lalu buat 2 rantai. Skip 1 lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya hingga ke akhir putaran. Dan terakhir slip stitch di rantai kedua awal putaran. Kemudian kita akan fasten off, slip stitch sekali lagi di tengah-tengah motif puff, kemudian buat 1 rantai, lalu gunting benang. Untuk sisa benang ini dimasukkan ke bagian dalam tas ya, dirapikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan membuat handle selempangnya. Buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian buat rantai sebanyak 270 kali ya, untuk panjang talinya sekitar 110 cm. Ini saya contohkan saja ya teman-teman. Misal kita sudah selesai membuat 270 rantai. Kemudian kita slip stitch di masing-masing back loop ya. Jadi kita akan membuat slip stitchnya di bagian lubang belakang, di lubang yang timbul ini teman-teman. Nah di sini ya terdapat 1 serat benang. Intinya di lubang yang timbul ini. Masing-masing back loop kita isi dengan slip stitch hingga ke lubang rantai yang terakhir. Nah ini saya sudah selesai membuat handle-nya ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini lumayan tidak molor ya untuk tali model seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita ikatkan saja ke tas rajutnya di bagian tengah ya. Kita pilih di lubang bagian tengah. Dengan cara hanya diikat seperti ini, tali selempangnya bisa dibongkar pasang. Oke teman-teman, tas rajut HP model terbaru dan kekinian sudah selesai.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa, selamat mencoba.